wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan yang terdapat di LKPD Mulok. Silakan disimak. Adat dan tradisi Betawi dipengaruhi banyak etnis dengan tradisi seperti palang pintu. Sumatera Utara didominasi budaya Batak dengan sistem kekerabatan marga. Sumatera Barat memiliki sistem matrilineal dan budaya musyawarah. Kemudian ada bahasa. Jadi Betawi menggunakan bahasa Melayu dengan pengaruh Sunda dan Jawa, sedangkan Sumatera Utara memiliki beberapa dialek Batak yang biasanya cukup keras. Kalau Sumatera Barat menggunakan bahasa Minangkabau dengan banyak varian. Oke, untuk pakaian, Betawi punya baju sadaria dan kebaya encim, Batak khas dengan kain ulos. Untuk Minangkabau terkenal dengan bundo kanduang. Dan yang terakhir, kuliner. Betawi punya kerak telur dan soto Betawi. Sementara Batak khas dengan arsik dan saksang. Dan Minangkabau terkenal dengan rendang dan gulai. Keunikan yang dapat dibanggakan yang pertama seni dan tradisi. Ondel-ondel sebagai ikon budaya, tanjidor musik khas dengan pengaruh Eropa, dan silat beksi sebagai seni bela diri unik. Kedua ada arsitektur dan adat. Rumah adat Gigi, balang dan yang mencerminkan nilai kerja keras, serta kembang kelapa yang melambangkan keberagaman budaya. Yang ketiga ada kuliner khas. Yang pertama kerak telur sebagai makanan tradisional Betawi, bir peletok, minuman rempah yang menyehatkan, dan roti buaya simbol kesetiaan dalam pernikahan. Yang terakhir adalah bahasa dan logat. Jadi dialek Betawi ini khas dengan pelafalan yang unik seperti ape dan iye. Yang pertama ada pendidikan dan sosialisasi. Memasukkan budaya Betawi dalam kurikulum sekolah dan mengikuti komunitas budaya untuk memahami serta melestarikan tradisi. Yang kedua ada festival dan acara budaya. Berpartisipasi dalam festival budaya seperti Lebaran Betawi dan pertunjukan seni seperti lenong dan ondel-ondel. Yang terakhir adalah pelestarian kuliner dan seni. Mempelajari dan membanggakan kuliner khas seperti kerak telur, bir peletok, serta mendukung seni tradisional seperti tanjidor dan silat beksi. Untuk aspek yang pertama adalah rumah adat. Di Sumatera Barat, rumah adatnya disebut rumah gadang dengan ciri-ciri atap melengkung seperti tanduk kerbau. Kemudian di Sumatera Utara, rumah adatnya disebut rumah bolon, besar dan tinggi dengan banyak ornamen. Sedangkan di Jakarta atau Betawi, rumahnya disebut rumah kebaya dengan ciri sederhana dengan atap pelana. Perbandingan rumah adat tersebut adalah bentuk atap dan fungsi sosial rumah yang berbeda. Rumah gadang melambangkan matrilineal, rumah bolon melambangkan patriarki, sedangkan rumah kebaya untuk keluarga inti. Perbandingan selanjutnya ada di seni musik. Untuk Sumatera Barat, seni musiknya ada talempong dan saluang. Untuk Sumatera Utara ada gondang Batak, hasapi, dan taganing. Untuk Betawi ada tanjidor, gambang, kromong, dan rebana. Dan kesimpulannya, jenis alat musik berbeda. Minang logam, Batak alat petik, dan tiup. Betawi gabungan budaya luar. Perbandingan selanjutnya ada di tarian tradisional. Untuk Sumatera Barat ada tari piring dan tari payung.
Untuk Sumatera Utara ada tari tortor, dan untuk Betawi ada tari topeng, lenggang, nyai. Kesimpulannya, tarian Minang lebih ekspresif dan cepat, Batak simbolik dan berirama, sedangkan Betawi atraktif dan teatrikal. Selanjutnya adalah aspek pakaian adat. Nah, untuk di Sumatera Barat ada baju kurung atau kain songket dan tengkuluk. Terus di Sumatera Utara ada ulos, pakaian adat Batak, baju dan sortali. Terus di Betawi ada baju sadariah sama kebaya encim. Nah, jadi itu kesimpulannya Minang dan Batak penuh simbol adat dan Betawi lebih sederhana dan kasual. Selanjutnya adalah aspek makanan khas. Nah, untuk di Sumatera Barat itu ada rendang, sate padang, sama dendeng balado. Untuk di Sumatera Utara ada saksang arsik sama naniura. Terus di Betawi itu ada kerak telur, sayur besan, sama soto Betawi. Jadi kesimpulannya, makanan Minang itu lebih kuat rempah dan santan. Untuk Batak memakai andaliman dan babi. Dan kalau Betawi banyak pengaruh Arab dan Tionghoa. Nah, kita lanjut ke perbandingan bahasa daerah. Di Sumatera Barat itu ada bahasa Minangkabau. Di Sumatera Utara itu ada bahasa Batak atau Toba Mandailing Karo. Yang di Betawi ada bahasa Betawi, dialek Melayu. Kesimpulannya, Minang dan Batak punya bahasa daerah aktif. Betawi bahasa perkotaan bercampur. Selanjutnya perbandingan batik. Nah, di Sumatera Barat itu ada songket Minang dengan benang emas digunakan dalam acara adat dan pernikahan. Lalu di Sumatera Utara ada ulos dan tenunan mandailing digunakan dalam upacara penting. Dan di Betawi ada batik Betawi, motifnya ondel-ondel, tumpal dan motif flora fauna khas Jakarta. Dan kesimpulannya, Sumatera Barat punya songket sebagai simbol kemuliaan. Sumatera Utara dengan ulos lambang kasih, dan Betawi dengan batik bermotif ondel-ondel yang mencerminkan keberagaman. Untuk aspek berikutnya adalah topeng. Di Sumatera Barat sendiri bernama randai atau kadang memakai topeng. Kemudian di Sumatera Utara disebut makyong si gale-gale. Dan terakhir di Betawi disebut topeng Betawi. Kesimpulannya, hanya Betawi yang menyebut langsung topeng sebagai bagian utama kesenian, serta Betawi memiliki ciri khas yang lebih bervariasi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.